Nah, inilah dibilang apa namanya? Minnesota. Jadi kalau penggunaan kalau keterangan saya kemarin di kuliah, dia bisa juga sebagai tang retraktor, menahan lidah, ya kan? Atau bisa juga menarik pipi. Nah, terkadang kita juga menggunakan ini untuk menahan flap. Dia jadi flap retraktor. Ngerti? Sama seperti ini. Si raspa ini penggunaan pertamanya dia sebagai desektor, sebagai deseksi. Jadi kan flap itu setelah insisi apa? Deseksi. Setelah deseksi apa? Retraksi. Setelah retraksi apa? Suturing. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik. Jadi kalau ada insisi, kita mendeseksinya seperti ini, ya kan? Nah, ini juga bisa digunakan nanti dia sebagai retraktor, ya kan? Jadi seperti ini waktu kita kerja. Ini kita mau ngebur-ngebur nih ceritanya. Ini bisa kita buat begini. Nah, gitu. Paham? Jadi dia jadi retraktor. Nah, kalau jadi retraktor ini yang ngadep ke tulang kan jadinya kan dibalik. Nah, bisa kalau areanya kecil. Kalau kalian nggak punya flap retraktor kan gitu. Karena ada kan flap retraktor saya jelasin kan. Ini juga bisa digunakan sebagai flap retraktor. Jadi gini. Nah, nahan gini deh. Tuh. Kan lebih gede tuh. Ya kan? Kerjalah kita. Jadi ini bisa juga menahan sekalian dengan si pipi. Lebih idealnya pakai ini karena dia lebih lebar. Jadi pas nahan pipi, nahan ini juga ketahan, pipi juga ketarik gitu ya. Nah, dibandingkan ini kan repot, harus ada lagi yang narik pipi. Pakai apa narik pipi? Yang kemarin saya jelasin, yang dia bentuknya begini. Chick retraktor. Oke. Namanya apa? Ada kemarin saya jelasin namanya. Apa namanya? Ada namanya Langenbeck, ya kan? Ingat yang bentuknya L namanya Langenbeck. Nah, ada di perguruan saya kemarin kan. Ada yang bentuk L, ada yang dia double L juga ya. Oke, udah paham ya ini ya fungsinya ini tadi ya. Sekarang kita masuk. Tadi udah anggaplah ceritanya kita ini biasa apa nih? Oh sini ya. Ini kan ini punya yang tadi di sini. Nah ya selesai itunya ya. Nah, dianggap kita udah selesai ceritanya nih. Mau cabut gigi yang patah deh gitu ya. Kita langsung mengenalkan bane setelah itu. Nah, jadi setelah itu kita mau bane ya. Namanya juga apa namanya? Elevator. Trade elevator. Elevator bisa ya. Ada yang bilang elevator forceps, banyak lah namanya macam-macam nih. Komputernya siapa sini? Nah, nanti tolong dari sini ya, ada ini ya. Ya. Jadi ini semua namanya elevator bane. Ya, konsep elevator. Ya. Nah, fungsinya apa? Atau ada disebut juga namanya luxator. Jadi fungsinya untuk meluksasi ya. Dia namanya elevator bane, ada bane saja, ada namanya luxator, itu sama. Fungsinya dia untuk melonggarkan gigi dari soket ya sebelum melakukan pencabutan ekstraksi, ya kan? Bentuknya macam-macam, banyak. Ini hanya sebagian kecil, ada lagi, ya kan? Jadi bentuknya lihat, ada yang begini, ada yang gini, ada yang begini, ya kan? Reproduksi ya. Terus ada penampangnya, ada yang rata, ada yang nggak yang ujungnya rata punya kalian? Ada ya? Ada ya? Ya. Nah, jadi bedanya apa sih dok? Nah, kalau ini sebenarnya lebih memudahkan aja. Memudahkan apa? Ya gampang tergelincir. Ini megangnya seperti ini. Pak, kan dia ada apa namanya? Takikan. Jadi sini lah. Terus bagaimana? Nah, gini cara megangnya. Lihat. Jadi ini ditempatkan di sini. Ini melingkar gini.
paham? Jadi jangan pernah band tuh nanti begini dan pakai no, salah. Jadi si ininya kan ya, belakangnya lah kita bilang ya, tumpunya di telapak tangan kalian. Dan ini sebagai pengontrol gerakan ya. Terus yang ada yang dia bertakik begini ya, ini udah ya, kelihatan ya, ini ada yang dia bertakik kan ya, penampangnya macam-macam, ada yang seperti ini, ada yang rata gitu ya. Nah, walaupun di ujungnya rata, nanti ada yang dia ini apa, cembung, sama kayak penggunaan si paspak tadi. Jadi waktu kita menggunakan band itu ya kan, jadi kita di daerah apa, ininya di menghadap ke gigi yang ada cekung tadi, atau yang penampangnya rata tadi menghadap ke gigi ya, paham? Jangan terbalik, jangan kalau begini sobek nanti ya, kecuali kan misalnya ini kan kita tadi sorry ya, saya nggak jelaskan posisi pasien ya dari awal ya, sorry ya. Jadi posisi pasien itu harus semi supine ya, kita rata-rata di kota kita pakai semi supine ya, jadi seperti itu semi supine ya. Kayak lebih enak di situ, cuma bisa saya tunjukkan sekalian. Jadi anak dulu itu gini ya, ada yang bentuknya gini. Nah, nanti saya tunjukkan caranya di langsung di situ biar kalian paham. Ini ada yang kecil, ada yang besar ya dok, ya kan? Ada yang makin besar kan gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau yang kecil-kecil begini biasanya untuk melusasi sisa akar seperti itu ya. Kalau yang dia sedang begini biasanya untuk gigi-gigi yang tidak terlalu besar, misalnya premolar, caninus gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang ini untuk sisa akar atau gigi depan caninus ya. Jadi di mana ininya, biar dia nggak merusak jaringannya sekitarnya ya. Kalau yang besar ini biasanya untuk akar yang lebih banyak, apa gigi apa, gigi molar misalnya, karena dengan yang lebih besar begini tenaga yang dihasilkan itu lebih besar. Oke, untuk meluksasi itu ya kan, tenaga lebih gede. Nah, tapi memang konsekuensinya ini tadi, kalau ini dipakai di sini nggak boleh, karena nanti akan merobek si papila-papila ini, ini kan tersingkap dia. Kecuali yang kecil tadi, oke ya. Nah, lalu ada yang seperti ini, ada yang gini, ada yang gini, banyak ya. Nah yang ini nih namanya cryer kita bilangnya ya, cryer, karena dia ini biasanya untuk mengambil sisa akar yang di daerah posterior yang sulit lagi, jadi dia congkel gini ya, atau dia begini, tergantung posisinya letaknya di mana. Apakah dia, kalau dia sebelah sini, kalau atau gigi yang daerah kanan pasien, kita nyungkitnya ke arah sana kan gitu. Kalau yang sini dia berarti gigi apa nih biasanya, yang gigi distal ya. Kalau yang ini gigi apa namanya ini, mesial atau begini, biasanya dia ditempatkan di tengah-tengah soket ya. Nah, terus kalau misalnya di gigi sebelah sini ya berarti dia beda lagi untuk gigi di sini gitu ya. Awalnya kan dia gini, ini kan gini. Ngerti maksud saya? Nah, di sini. Lagi nih, apalagi nih dong. Sama ini juga pengungkit ya. Jadi misalnya nih ada sisa akar nih yang udah goyang, akar goyang, udah kita luksasi goyang, susah keluarnya, kita pakai ini bisa. Ini sama mungkinnya gini juga, kan? Ya kan? Ini biasa ya, kanan kiri sih biasanya ini gini, yang ada penampang sana untuk gini sana gitu. Ya, ngerti? Gini. Nah, kalau gini gimana coba? Mungkin kan? Nah, ini yang gini, ya. Lalu ada lagi gagang seperti ini. Jadi ini pilihan. Ada gagangnya, ada yang panjang seperti ini, ada yang pendek. Bagi kalian yang mungkin tangannya mungil, bisa memilih membeli barang-barang
apa namanya, yang pendek. Nah, kalau yang ini nggak cocok bagi orang yang tangannya kecil, karena nanti akan kayak tadi saya bilang dia akan berlebih begini genggamannya. Kalau saya emang cocok ini, saya sih cocok aja, ini cocok, ini bisa, ini juga bisa. Cuman yang ini agak repot sedikit lah karena dia lebih pendek ya. Tapi sih oke-oke aja selama ini saya pakai. Nggak salah ya. Nah gini nih, tuh lihat, kayak gini deh, tuh ya ditempatin di sini. Nanti ya sama, ini juga ditempatin di sini. Nah ini lebih mudah, makanya kenapa? Ada rest untuk rest di apa namanya? Jempol. Terus ini jadi untuk di sini, nampak? Gini. Nah, lebih enak nih pakainya, ya. Dibanding yang ini. Ini kadang lebih kurang nyaman dibanding ini tadi. Tapi itu pilihan masing-masing orang. Biasaan lah, dan mana yang tersedia, gitu ya. Ada yang mau tanya mengenai bentuk-bentuknya? Sama ya, kalau bentuknya nanti ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah ini sampai saya jelasin tadi ya. Terus ada yang rata. Yang rata itu juga pilihan. Biasanya yang rata lebih gampang dia masuk ke di antara, kan kita kalau menurut saksi itu kan di antara tulang ya, di antara tulang dan gigi kan seperti ini ya. Bener kan? Ya. Oke, sekarang